Banyak mimpi dan cita-cita Nia yang belum tercapai. Nia ingin berkuliah, membangun rumah, dan membahagiakan orang tua. Nia bekerja keras agar mimpi dan cita-citanya bisa jadi kenyataan. Tapi takdir sudah berkata lain. Allah lebih sayang kepada Nia. Nia kehilangan nyawa saat sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarga. Insya Allah, Nia meninggal dalam keadaan syahid. Allah sudah menyiapkan Nia Kurniasari, seorang gadis cantik usia 18 tahun yang berasal dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nia adalah anak yang rajin, soleha, dan berprestasi. Nia pernah memperoleh juara satu silat di tingkat provinsi. Karena ketekunannya dalam berlatih silat, sehingga Nia sudah sampai pada tahap sabuk coklat. Nia sudah dipercaya menjadi pelatih silat di berbagai sekolah yang ada di daerahnya. Selain itu, Nia juga berhasil mendapat peringkat pertama sejak ia duduk di kelas 1 SMA. Selain anak yang berprestasi, Nia juga sebagai tulang punggung keluarga. Nia sejak kecil sudah terlatih sebagai anak yang pekerja keras. Nia pernah menjadi kuli panggul dan supir ojek online. Bayangkan, di saat teman-teman seumuran Nia sedang fokus belajar dan asyik bermain. Tapi tidak untuk Nia. Nia bekerja keras karena ia sadar bagaimana keadaan ekonomi keluarga. Kedua orang tua Nia sudah berpisah, sehingga Nia hanya tinggal bersama ibu. Meskipun harus menjadi tulang punggung keluarga, namun Nia pantang untuk mengeluh. Karena menurutnya, mengeluh itu hanyalah perbuatan orang yang tidak pandai untuk bersyukur. Dan mengeluh tidak akan pernah bisa merubah keadaan. Karena kerja keras dan doalah yang bisa merubah keadaan, bukan mengeluh. Nia Kurnia, seorang gadis soleha yang mempunyai impian besar untuk bisa berkuliah, membangun rumah, dan membanggakan sang ibu. Dari mimpi-mimpi yang dimiliki itu, Nia tidak berdiam diri. Ia terus berusaha keras memperjuangkan agar mimpi-mimpi dan cita-cita yang ia miliki bisa tercapai. Meski berasal dari keluarga yang kurang mampu, namun Nia sangat pantang untuk meminta belas kasihan kepada orang lain. Nia selalu berpegang teguh dengan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nia benar-benar mengamalkan hadis itu dengan seringkali membantu teman-temannya yang sedang dalam kesusahan. Namun, meski begitu, Nia selalu menolak ketika ingin dibantu oleh teman-temannya. Nia bukannya menolak rezeki atau tidak mau dibantu. Hanya saja Nia punya mindset, prinsip. Selagi fisik dan otak masih sehat, masih bisa berusaha, ia harus berusaha, bukan meminta. Jadi yang kalau temannya kesusahan, Nia juga yang kasih dia jajan kayak gitu. Jadi Nia nggak pernah sama sekali meminjam atau minta belas kasihan. Kita tidak pernah. Karena punya mimpi dan cita-cita yang harus diperjuangkan, Nia kemudian berusaha keras memperjuangkan mimpi-mimpi itu dengan menjual gorengan milik orang lain. Nia setiap harinya berkeliling kampung menjajakan gorengan tersebut. Dari gorengan yang ia jual, Nia mendapat upah hanya 200 sampai 500 perak per satu biji gorengan. Dalam sehari berjualan, Nia biasa mendapat keuntungan 30.000 sampai 40.000 rupiah. Nia Kurnia mulai berjualan gorengan sejak ia masih duduk di bangku SMP. Pekerjaan itu terus ia tekuni sampai kemudian lulus SMA. Ibu Reni Fatma Yunita yang merupakan wali kelas dari Nia saat itu sangat kagum dan bangga kepada Nia. Karena meski sibuk mencari uang, namun Nia tidak menyepelekan pendidikan. Bahkan ia seringkali meraih prestasi di sekolahnya, sehingga ia bisa mendapat dana bantuan beasiswa sebesar 1,5 juta. Sosok Nia ya, bagi saya sebagai walasnya selama 2 tahun, Nia ini sangat-sangat anak yang berprestasi. Sempat juara di kelas 10, lalu di kelas 11, 12 itu tidak pernah ranknya keluar dari 1 sampai 6. Sejak lulus SMA, Nia selalu berusaha untuk mendapatkan beasiswa di berbagai kampus yang ada di daerahnya. Dari upaya yang terus ia perjuangkan, sehingga kemudian Nia bisa mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di Universitas Sumatera Barat. Meski Nia sudah berhasil mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Unisbar, namun Nia ternyata tidak mengikuti ujian akademik dikarenakan Nia tidak mendapatkan informasi adanya ujian tersebut. Hingga pada akhirnya Nia dinyatakan hilang pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024.
Pada suatu hari, tepatnya hari Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Di sore itu, cuaca sedikit kurang bersahabat. Rintikan hujan seolah membuat jiwa pemalas semakin bermalas-malasan. Namun, tidak untuk Nia. Cuaca yang kurang bersahabat itu sama sekali tidak menyurutkan semangat Nia untuk tetap berkeliling kampung menjajakan gorengan. Walaupun di hari itu Nia sempat curhat kepada sang kakak bahwa dia sedikit meriang atau nggak enak badan. Namun hal itu tidak mengurangi semangat Nia untuk tetap berjualan. Meskipun cuaca kurang bersahabat di sore itu, namun semangat Nia tetap menyala karena ada impian dan cita-cita yang memang harus dikejar. Di sore itu tidak ada sedikit pun terfikirkan oleh Nia mengenai bahaya yang sedang mengintai. Seperti biasa, dengan penuh semangat Nia berjalan kaki menjajakan gorengan yang ia bawa. Tibalah pada suatu tempat di mana di tempat itu ada 4 orang pria yang sedang nongkrong. Keempat pria tersebut memanggil Nia berniat untuk membeli gorengan. Saat itu Nia kemudian berhenti dan menghampiri keempat pria tersebut. Setelah gorengannya dibeli keempat pria itu, Nia kemudian beranjak pulang. Namun salah satu dari keempat pria tadi yang bernama IS ternyata sudah mempunyai niat jahat kepada Nia. Saat Nia beranjak pergi, IS pun kemudian ikut pergi. Saat itu IS berpamitan kepada teman-temannya. Teman-temannya sama sekali tidak mengetahui akan niat jahat IS ini. Begitupun dengan Nia, sama sekali tidak terfikirkan di sore itu jika keselamatan nyawa dan kehormatannya sedang dalam bahaya. Bermodalkan tali rafia, IS kemudian membuntuti Nia. Saat itu diperkirakan jam sudah menunjukkan pukul 18.30 atau selepas maghrib. IS terus membuntuti Nia sambil memastikan situasi sekitar benar-benar aman. Tibalah di suatu tempat yang dimana kondisi jalanan benar-benar sepi. IS langsung mendekati Nia dan menyekap Nia menggunakan plastik. Nia sempat melakukan perlawanan, tapi apalah daya, tenaga IS jauh lebih kuat. Nia yang disekap menggunakan plastik akhirnya membuat Nia jatuh pingsan. Setelah jatuh pingsan, Nia kemudian diseret ke dalam hutan, lalu di tempat itulah kehormatan Nia direnggut oleh IS. Setelah puas melakukan aksi bejatnya, IS kemudian mendatangi rumah warga guna meminjam sebuah cangkul. Setelah berhasil mendapatkan sebuah cangkul, IS kemudian kembali lagi ke tempat itu untuk menggali lubang dan akan mengubur Nia di lubang tersebut. IS tidak mengubur Nia di tempat di mana terjadinya ruda paksa itu. Namun, IS menggali lubang di tempat lain yang berjarak sekitar 200 meter dari tempat di mana kehormatan Nia direnggut. IS menggali lubang di daerah kayu tanam Pariaman yang tidak jauh dari pemakaman desa setempat. Setelah selesai menggali lubang, IS kemudian menyeret tubuh Nia dan memasukkan ke dalam lubang tersebut. Lubang itu kemudian ditutup kembali menggunakan tanah, lalu permukaan tanahnya ditutupi dengan dedaunan kering dan ranting pohon agar tidak diketahui oleh siapapun. Malam semakin larut. Di malam itu sang ibu dan keluarga mulai merasa khawatir karena ada yang terasa aneh dari hari biasanya. Nia yang biasanya jam 8 malam sudah berada di rumah. Namun di hari itu Nia belum juga pulang ke rumah. Kekhawatiran itu membuat keluarga Nia memutuskan untuk pergi mencari keberadaan Nia. Namun pencarian di malam itu tidak membuahkan hasil, sehingga hal itu membuat keluarga semakin khawatir. Tanpa terasa, pagi pun tiba. Kekhawatiran keluarga mengenai keberadaan Nia semakin menjadi. Di hari itu, tepatnya hari Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Keluarga Nia kembali melakukan pencarian mengenai keberadaan Nia. Pencarian kedua oleh keluarga Nia yang dibantu dengan warga setempat ini akhirnya menemui titik terang. Keluarga Nia bersama warga setempat yang melakukan pencarian akhirnya menemukan gorengan Nia yang berserakan di semak-semak. Dari penemuan itu sehingga bisa memberikan petunjuk mengenai keberadaan Nia.
Setelah itu keluarga kembali melakukan pencarian dan kemudian berhasil menemukan jilbab hitam yang memang jilbab hitam itu adalah milik Nia yang dipakai berjualan di hari terakhir itu sebelum dinyatakan hilang. Dari penemuan jilbab hitam itu akhirnya membuat keluarga semakin panik mengenai nasib Nia, apa sebenarnya yang terjadi. Ditambah lagi kemudian kakak Nia yang bernama Rini bercerita mengenai mimpinya tentang Nia. Di dalam mimpi itu Nia meminta tolong kepada kakaknya Rini. Pencarian mengenai keberadaan Nia ini masih berlanjut sampai pada hari Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Dari pencarian itu, keluarga dan warga semakin menemui titik terang. Pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, warga dan tim relawan dari Taruna Siaga Bencana atau Tagana menemukan sebuah gundukan tanah yang mencurigakan di area hutan perkebunan warga yang berjarak sekitar 1 km dari rumah Nia. Warga juga menemukan tali rafia berwarna merah dengan panjang diperkirakan 1 meter. Warga dan tim relawan Tagana kemudian menggali gundukan tanah yang mencurigakan itu. Dari hasil penggalian itu, warga dan relawan akhirnya menemukan adanya tangan manusia. Penemuan itu membuat geger warga setempat, terlebih lagi sang ibu dan keluarga dari Nia yang sangat histeris dengan adanya penemuan itu. Sang ibu dari Nia tidak menyangka jika anak kesayangannya itu akan berakhir dengan cara yang sangat tragis. Dari penemuan jasad Nia ini, tim sus gabungan Polda Sumatera Barat dan Polres Pariaman bergerak cepat dan menurunkan anjing pelacak untuk mencari keberadaan pelaku. Dari pencarian itu, anjing pelacak berhasil mendeteksi sehelai pakaian yang berada di pinggiran sawah. Pakaian itu dicurigai milik dari korban Nia. Setelah polisi memeriksa beberapa orang saksi dan saksi itu membenarkan jika barang yang ditemukan itu benar milik Nia. Polisi juga mendapat keterangan dari seorang warga yang mengatakan bahwa bertepatan di hari hilangnya Nia, ada seorang pria yang meminjam cangkul kepadanya. Selain itu, polisi juga mendapat keterangan dari salah seorang teman pelaku yang mengatakan bahwa IS sang pelaku sempat bercerita kepadanya kalau ia baru saja menghabisi orang. Berangkat dari saksi-saksi dan bukti petunjuk yang diperoleh oleh pihak kepolisian, akhirnya polisi kemudian menetapkan IS sebagai tersangka dan melakukan pengejaran. Setelah buron selama 11 hari, akhirnya pelaku berhasil ditangkap di sebuah rumah kosong milik warga. Polisi sempat kesulitan menangkap pelaku karena pelaku sangat menguasai medan pelarian dan sering berpindah-pindah tempat. Warga yang menyaksikan penangkapan itu meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Banyak mimpi dan cita-cita Nia yang belum tercapai. Nia ingin berkuliah, membangun rumah, dan membahagiakan orang tua. Nia bekerja keras agar mimpi dan cita-citanya bisa jadi kenyataan. Tapi takdir sudah berkata lain. Allah lebih sayang kepada Nia. Nia kehilangan nyawa saat sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarga. Insya Allah Nia meninggal dalam keadaan syahid. Allah sudah menyiapkan tempat yang paling terbaik untuk Nia di alam sana. Amin. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengirim doa Al-Fatihah untuk Nia. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah dan ikhlas menerima kenyataan ini. Yang dicintakan